Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wundu. Sittatu asya'a iku nenem piro-piro perkara. An-niyatu suwiji iku niat. Inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane mbasurai. Wa ghuslul wajhi lan kaping pindhone iku mbasurai. Wa ghuslul yadaini lan kaping telune iku mbasu tangan loro. Ilal mirfaqaini tumeka sikut loro. Wa mashul ba'durrosi wa mashu ba'durrosi lan kaping papate iku masu sebagian sirah. Wa ghuslur rijlaini lan kaping limone iku mbasu sikil loro ilal ka'baini tumeka maring kemiren loro. Wa tartibu lan kaping 6 iku tertib alama ing ngatasé barang la karena kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma. Fasal selanjutnya membahas tentang wudu. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Niat ini bersamaan dengan membasuh muka. Jadi membasuh muka yang pertama itu bersamaan dengan niat. Karena niat itu dalam hati. Adapun pengucapan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil ashori fardhon lillahi ta'ala itu lafalnya niat. Jadi melafalkan niat itu boleh sebelum membasuh muka, tapi pas membasuh muka itu kita niat dalam hati. Jadi saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, itu dibaca dalam hati bersamaan dengan membasuh muka. Yang kedua membasuh muka, seperti keterangan kemarin, membasuh muka itu dari atas itu mulai tempat tumbuhnya rambut kepala, terus ke bawahnya itu sampai janggut, sampai apa itu janggut bawah itu yang tepi kiri dan kanan itu, kemudian dari samping telinga kanan sampai telinga kiri. Kemudian membasuh yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, yang dinamakan siku itu yang lincip itu siku, tapi kalau bisa ya dilebihkan karena menarik garis lurus dari siku itu ya kesulitan, makanya dilebihkan biar semuanya terbasuh karena itu rukun. Karena kalau kurang sedikit otomatis wudhunya batal. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Jadi diingat-ingat mengusap sebagian kepala. Antara membasuh dan mengusap jelas beda. Kalau membasuh itu airnya harus menetes, sedangkan kalau mengusap tidak menetes. Jadi cukup tangan dibasahi dengan air, kemudian diusapkan ke sebagian kepala. Sebagian kepala itu minimal 3 rambut, itu juga sah. Ada yang mengatakan 1 rambut, yang penting bagian dari kepala. Yang keempat membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, mata kaki itu yang ada benjolannya itu di kaki sebelah kiri dan kanan itu mata kaki. Makanya harus dilebihkan supaya sah, karena kalau ditarik garis lurus juga kesulitan. Makanya dilebihkan sedikit gak apa-apa. Yang keenam tertib. Nah, tertib itu urut mulai dari membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki itu harus urut, tidak boleh dibalik. Jadi kalau misalkan terbalik otomatis wudhunya tidak sah. Misalkan kok setelah membasuh kaki baru mengusap sebagian kepala, ya tidak sah. Setelah mengusap sebagian kepala baru membasuh kedua tangan, ya tidak sah, harus urut. Itu namanya tertib.
Wasunanuhu utai pira-pira sunai wundu asyaratu asya'a iku 10 pira-pira perkara. Atas miyatu suwiji iku maca bismillah. Wa husnul kafaini lan kaping pindhone iku basu epek-epek loro. Qabla idkhalima ing dalem sadurunge nglebokake sapa wong ing karone kafaini al inaa ing wadah. Wal madmadhatu lan kaping telune iku kemu. Wal istingsaku lan kaping papate iku nyesep banyu irung. Wa mashu jambi roksi lan kaping limone iku ngusap sekabehane sirah. Wa mashul udhunaini lan kaping 6 iku ngusap kuping loro. Zahirihima jabane udhunaini wa batinihima lan jerone udhunaini. Bimain kelawan banyu jadidin kang anyar. Wa takhlilu asabi ilyadaini lan kaping 7 iku nyela-nyelani driji tangan loro. Warijlaini lan driji sikil loro. Wa taqdimul yumna lan kaping 8 iku ndinginake anggota kang tengen ala yusra ngalahake ing atase anggota kang kiwa utawa al yusra ngarekake ing atase anggota kang kiwa. Wa taharatu lan kaping 9 iku sesuci salasan hale kaping 3. Salasan hale kaping 3. Wal muwalatu lan kaping 10 iku nuli-nuli. Nah, jadi sunah-sunah wudhu itu ada 10. Yang pertama tasmiyah atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi sebelum wudhu kita dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua itu membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan itu dibasuh semuanya sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Jadi dulu itu kalau wudhu itu dicelupkan ke kolam atau jeding itu. Kalau sekarang kan melalui pancuran ya tetap sunnahnya tetap. Kemudian yang ketiga itu berkumur. Jadi memasukkan air ke dalam mulut terus dikeluarkan, itu berkumur. Kemudian menghisap air hidung dan mengeluarkannya. Setelah itu mengusap mengusap seluruh kepala. Jadi mengusap seluruh kepala ini hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Malik ini hukumnya wajib. Selanjutnya mengusap kedua telinga. Jadi mengusap kedua telinga ini disunahkan bersamaan. Jadi kedua telinga boleh kanan dulu, kiri dulu boleh, tapi enaknya bersamaan. Jadi mengusap luar telinga juga dalamnya telinga dengan air yang baru. Maksudnya dengan air yang baru itu bukan air bekas mengusap kepala. Jadi menggunakan air sendiri. Kemudian menyela-nyela jari jemari tangan dan jari jemari kaki itu disela-selani. Jadi ketika membasuh itu disela-selani sama tangan satunya. Kalau tangan kanan ya disela-selani tangan kiri. Kalau kaki kanan ya disela-selani pakai kaki kiri. Selanjutnya watak dimul yumna ala yusra, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Nah, kemudian bersuci sebanyak 3 kali. Jadi semuanya itu dilakukan 3 kali. Itu sunnah. Nah, yang ke-10 itu mualah, nuli-nuli. Maksudnya mualah itu gini. Jadi antara basuhan anggota yang pertama, kedua dan selanjutnya itu dilakukan terus menerus, tidak ada jeda. Maksudnya tidak ada jeda gimana? Setelah membasuh muka, yo langsung membasuh kedua tangan, tidak berhenti dulu
ngerokok dulu atau makan dulu baru membasuh tangan. Kalau tertib boleh seperti itu. Jangan kalau tertib misalkan sudah membasuh muka kok ada apa ya ditinggal dulu, nggak apa-apa, kemudian dilanjutkan membasuh tangan. Tapi kalau mualah ya dilanjutkan langsung terus menerus. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat fi dunya wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.